Balik lagi di channel Lucky Droni ya. Sekarang saya sudah berada di jalan BKT ya. Kanal Banjir Timur ya teman-teman. Ya disinilah yang di video sebelumnya masih terputus ya teman-teman pengerjaannya. Tapi kalau teman-teman perhatikan dari update-update saya pertama kali ya, update progres tol Cibitung Cilincing, ini sangat kemajuan sih, kemajuan yang luar biasa ya. Kita ingat ya di video-video awal di sini belum ada pekerjaan sama sekali, tapi sekarang sudah mau tersambung nih, tinggal disambungkan girder deh. Tapi memang masih ada beberapa pekerjaan sih yang nggak mudah langsung dipasang girder gitu aja pastinya. Dan girder yang akan dipasang di sini akan melintangi dari kanal Banjir Timur ini sendiri ya teman-teman. Luar biasa. Kalau dari dekat jelas ya. Kemarin yang di video sebelumnya maksudnya nggak terlalu nampak ya. Nah di situ merupakan adalah gerbang tol utama Marunda ya. Kalau di sisi barat ada gerbang tol utama Benda, di sisi timur ini ada gerbang tol Marunda. Karena memang Jor 2 ini nanti akan memakai sistem tertutup di sistem pembayarannya ya. Nah ini ada semacam launcher ya, launcher buat memasang girder ya teman-teman. Girder luar biasa. Jadi memang sudah tersambung sampai ke arah Cilincing ini, ke arah Cilincing sebelah sana. Mantap sekali. Nanti kita di sini kita akan coba lihat lebih jelas lagi ke arah Cilincing ya. Itu rumah susun Nagrak ya. Ya kita akan lihat. Oke, seperti biasa kita akan lihat via drone dari atas. Untuk kita lihat lebih jelasnya lagi, kita akan melihat penampakan gerbang tol utama Marunda di sebelah sana ya, yang memang dari video sebelumnya kita udah lihat sekilas ya. Dari posisi dari gerbang tol Marunda, dan kita akan mengarah ke Cilincing ya, Cakung Drain. Dan nanti habis ini kita akan mendekat kembali ke arah Simpang Susun Cilincing. Oke, terus saksikan. Terima kasih. Oke, drone saya udah terbang teman-teman. Kita akan lihat progres di sekitaran kanal Banjir Timur ini ya. Dan kita akan mengarah sedikit dulu ke arah gerbang tol utama Marunda di depan sana ya. Ya kalau dari sini masih terlihat ya Simpang Susun Tarumajaya. Ya kalau di video sebelumnya kurang baik ya penampakannya, karena memang saya terbangkan drone dari Simpang Susun Tarumajaya mengarah ke sini. Dan kalau dari sini bisa lebih jelas ya teman-teman penampakannya. Ya, gerbang tol Marunda utama ini merupakan gerbang tol Jor 2 ya, salah satu gerbang tol utama Jor 2, karena satunya lagi itu gerbang tol utama Benda ya di sisi barat. Nah, gerbang tol Marunda utama ini ada di sisi timur, karena memang Jor 2 ini nantinya akan memakai sistem pembayaran tertutup. Jadi harus ada gerbang tol utama dari ujung ke ujung untuk menentukan tarifnya nanti. Ya kalau dilihat di sekitar gerbang tol utama Marunda tidak terlalu ada perubahan yang banyak ya. Mungkin masih berfokus dalam pengerjaan konstruksi di sekitar Kali Blencong tuh di depan sana yang masih terputus ya. Dan arah sebaliknya di sekitar kanal Banjir Timur di sini ya. Karena memang belum tersambung nih. Ya ini dia gerbang tol utama Marunda ya. Kalau dari bentukannya lebih kecil ya daripada gerbang tol utama Benda. Semoga nanti ketika sudah beroperasi tidak ada ini ya antrian ya, karena memang jalurnya lebih sedikit nih kalau diperhatikan ya daripada gerbang tol utama Benda. Yang pasti nantinya kalau ruas tol ini sudah selesai sepenuhnya ya dari Cibitung sampai Cilincing, pastinya ruas tol ini akan dilewati truk-truk kontainer yang mengarah ke Tanjung Priuk. Karena ruas tol Cibitung Cilincing ini merupakan akses baru menuju Tanjung Priuk ya, pelabuhan Tanjung Priuk. Dan di sekitar sini nantinya pastinya akan diaspal juga ya, karena kita lihat dari model konstruksinya memakai metode slab pile ya. Teman-teman bisa saksikan di sini banyak banget rawa ya, jadi nggak mungkin metode pembangunannya pakai rigid pavement ya, yang ditimbun tanah begitu seperti kebanyakan jalan tol yang dibangun, karena akan sangat labil sekali ya, jadi kualitas jalan tolnya jadi tidak baik ya. Tapi dengan ya disusun girder-girder kecil itu tuh, saya nggak tahu sih namanya apa ya. Pokoknya beton-beton yang ditumpuk-tumpuk terus susun-susun yang kecil-kecil itu ya, yang bentuknya lebih kecil maksudnya. Kemudian nanti diletakkan aspal di atasnya. Ya pasti diletakkan aspal kalau pembangunan metodenya seperti ini.
Ya, ini kita mengarah ke Kanal Banjir Timur. Nah, di depan sana kita juga akan mengarah ke sekitar Sungai Tiram, yang nantinya juga dibangun akses pintu keluar masuk tol ya, teman-teman, di area Sungai Tiram tuh, yang di ujung sana tuh yang masih terputus juga. Ya, ini girder launchernya juga sudah ditempatkan di sini ya. Saya dapat informasi dari pekerja di sekitar sini kalau bahwasannya pekerjaan di siang hari lebih beresiko dibandingkan malam hari. Ya, karena memang jalan di Kanal Banjir Timur ini masih dilalui banyak kendaraan. Jadi mereka sih sebenarnya lebih aman bekerja di malam hari ya. Karena kalau siang hari agak rumit dengan pengalihan jalannya, jadi mereka mengerjakan juga harus ekstra hati-hati. Ya, jangan sampai girder itu jatuh ya, kan berbahaya sekali ya teman-teman. Ya, ini adalah yang tadi saya katakan ya, akses pintu keluar masuk tol di sekitar Sungai Tiram yang nantinya akan dibangun, tapi kayaknya nggak bakal dibangun dalam waktu dekat sih, karena masih berfokus untuk main roadnya nih. Tapi nggak tahu deh, nanti kita lihat aja perkembangannya. Apakah dibarengin pembangunannya? Karena ini nanti pintu keluar masuk tolnya akan mengarah ke arah Jalan Raya Marunda ya, untuk mengakses Pelabuhan Tanjung Priuk di sisi timur. Nah, ini akses pintu keluar masuk tolnya. Dulu waktu awal-awal saya update tol Cibitung Cilincing ini, saya pikir ini rest area. Tapi ternyata ketika saya dapatkan informasi, ini bukan rest area ya teman-teman, tapi akses keluar masuk pintu tol yang memang nanti akan dibangun di sekitar Sungai Tiram. Ya, di depan situ merupakan jalan raya Sungai Tiram ya teman-teman. Ya, tapi ruas tol ini, atau maksudnya pintu keluar masuk tol ini, tidak ada gerbang tol ya teman-teman. Karena memang posisinya setelah gerbang tol utama Marunda ya. Kalau ada pintu tolnya, atau maksudnya gerbang tolnya, ya ngitung tarifnya kayak gimana tuh. Karena kayaknya nggak mungkin sih ya. Jadi pintu keluar masuk tolnya ini pun masih di dalam ruas Cibitung Cilincing. Jadi memang pintu keluar masuk tol aja, tidak ada gerbang tol yang dibangun nantinya. Ya, inilah progres di sekitar Sungai Tiram ya. Di depan sana kita akan nanti mendekat ke area Cakung Drain untuk kita lihat bentukan simpang susun Cilincing yang sudah dibangun hingga saat ini sudah seperti apa. Dan kalau teman-teman perhatikan, di situ sudah diaspal ya di sekitar rumah susun Nagrak. Tapi yang di bagian Sungai Tiram ini masih dalam proses konstruksi ya. Terus dikejar. Kalau teman-teman perhatikan di sini progresnya terus on progress nih, teman-teman. Jadi tidak ada perlambatan ya. Jadi memang terus dikerjakan di area seksi 4 ini. Memang yang paling rumit itu yang di sekitar simpang susun Cilincing, karena masih cukup banyak bangunan-bangunan di video sebelumnya ya. Nanti kita lihat ya, mengarah ke sana. Di video sebelumnya masih cukup banyak bangunan-bangunan yang masih berdiri ya. Dan itu cukup banyak juga, masih cukup banyak bangunannya. Nah, memang itu butuh perhatian khusus sih ya, penanganan khusus tuh di sekitar simpang susun Cilincing. Tapi kalau di sekitar sini rasanya sudah tinggal bangun aja sih. Pembebasan lahannya sudah selesai rasanya di sekitar sini ya teman-teman. Ya, ini dia akses pintu keluar masuk tolnya. Kita coba mengarah ke kiri ya. Kita lihat nantinya arahnya akan ke arah laut langsung tuh. Karena ini nggak jauh dari laut sebenarnya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat tuh ya. Jadi di depan sana itu di Jalan Raya Marunda. Memang banyak depo-depo di sebelah sana ya teman-teman. Ya, untuk seksi 4 ini kalau teman-teman saksikan di situs BPJT, sudah hampir mencapai 80% progresnya ya, dari Tarumajaya sampai dengan Cilincing. Dan ditargetkan di Desember 2022 untuk bisa selesai untuk seksi 4 ini. Ya, kalau seksi 4 ini sudah selesai berarti Cibitung Cilincing rampung sepenuhnya. Ya, 100% rampung. Kalau seksi 4 ini sudah selesai. Tinggal menunggu nih seksi 2 dan seksi 3 untuk beroperasi ya, untuk diresmikan. Kita tunggu aja nanti perkembangannya ke depannya ya. Oke, habis ini kita akan lanjut perjalanan menuju ke Cakung Drain untuk kita lihat progres di sekitar simpang susun Cilincing untuk lebih jelasnya lagi. Terima kasih, selamat menyaksikan.
Oke teman-teman, akhirnya saya sudah tiba di Cakung Dren untuk kita lihat progres di sekitar sini ya, untuk kita lihat Simpang Susun Cilincing. Tapi sebelumnya kita coba mengarah dulu ya ke arah Sungai Tiram ya, yang tadi akses pintu keluar masuk tol baru yang nantinya akan dibangun ya teman-teman. Ya kalau kita lihat di sekitar sini, nampaknya memang kalau kita bandingkan dengan update saya sebelumnya 3 bulan yang lalu, ada progres yang luar biasa ya. Di sini sudah jauh lebih rapi walaupun memang belum diaspal ya teman-teman di sisi sini. Tapi yang di depan ya, rumah susun Nagrak tuh ya, yang teman-teman saksikan saat ini sudah diaspal ya teman-teman. Sudah diaspal, sebelumnya belum diaspal ya. Nah, walaupun tadi yang di Sungai Tiram belum tersambung ya. Nah, tapi di sini kita bisa lihat nih, akses keluarnya sudah kelihatan ya, walaupun belum ada lanjutannya, tapi sudah diaspal dulu nih. Ya, akses pintu keluar masuk tol ini nantinya akan mengarah ke arah Kalibaru ya. Terkoneksi dengan terminal Tanjung Priuk yang baru itu ya, yang NPCT 1 ya, yang memang dibangun di atas laut ya, reklamasi. Dan ini akan menjadi akses sisi timur, di mana yang ada sampai hari ini baru ada akses di sisi selatan ya, dekat Koja Timur ya teman-teman. Nah inilah akses baru yang akan dibangun menuju ke terminal Tanjung Priuk NPCT 1 ya, yaitu namanya nih NPCT 1. Tapi kalau saya perhatikan dari berita-berita, memang nampaknya terminal di Tanjung Priuk itu nantinya juga akan dibangun kembali ya, yaitu terminal 2, terminal 3, CT1, CT2, CT3 ya, yang akan dibangun kembali. Dan inilah akses yang akan mengakomodir terminal baru yang nanti akan dibangun itu ya. Jadi dari sisi timur pun dibangun juga nih, aksesnya ada nih. Jadi diharapkan dengan adanya akses ini ya, kepadatan ataupun kemacetan di sekitar Tanjung Priuk bisa lebih terurai ya. Jadi aksesibilitas truk kontainer yang mengarah ke Tanjung Priuk bisa jauh lebih cepat lagi. Nah di sini teman-teman lihat saat ini nih, ini belum dibangun nih waktu itu nih ya, 3 bulan lalu, tapi sekarang sudah hampir tersambung. Walaupun di Sungai Tiram di sisi sebelah kanan itu ya, di Jalan Raya Tiram belum tersambung, tapi di sini sudah ada pengerjaan yang lebih lagi ya. Ya tidak heran ya, karena memang progresnya sudah hampir 80%. Mungkin saat ini sudah 80% mungkin ya, karena kan terus bertambah ya. Ya mungkin inilah yang menjadi alasan ruas tol Cibitung Cilincing ini ya terus dikejar, karena memang pengelolanya sekarang adalah anak perusahaan dari Pelindo yang memang punya keperluan penting untuk bisa mengakomodir terminal Tanjung Priuk ya, dengan adanya ruas tol Cibitung Cilincing ini. Ya maka dari itu terus dikejar ya, ruas tol Cibitung Cilincing ini untuk tahun ini selesai ya, untuk tahun ini selesai ya. Ya semoga ya teman-teman tercapai, ruas tol ini bisa selesai di akhir tahun ini. Nah sekarang kita coba mengarah ke Simpang Susun Cilincing. Kita lihat progresnya sudah seperti apa. Kalau di update sebelumnya masih cukup banyak bangunan-bangunan yang belum dibongkar di sekitar Simpang Susun Cilincing ya, area pembangunan Simpang Susun Cilincing maksudnya. Karena memang kalau saya dapatkan informasi sudah diberikan tim khusus ya untuk di sekitar Simpang Susun Cilincing itu, untuk persoalan pembebasan lahan agar bisa cepat terselesaikan dan bisa segera dibangun. Kita coba lihat sama-sama ya. Kita mengarah ke Simpang Susun Cilincing. Nah inilah progres di sekitar Cakung Dren ya, dimana memang belum tersambung, tapi hanya tinggal menyambungkan saja nih dengan girder nampaknya ya. Ya inilah progresnya. Kalau sebelumnya belum ada nih pekerjaan main roadnya nih di sekitar sini, hanya ada tiang pancang yang memang sudah terbentuk ya di sekitar Jalan Cakung Dren ini. Tapi sekarang main roadnya sudah dibangun walaupun memang belum tersambung. Nah yang mengarah ke arah Simpang Susun Cilincing ini nih yang masih belum tersambung ya. Ternyata memang masih cukup banyak bangunan yang belum dibongkar, teman-teman bisa saksikan. Ya, kita coba lihat yang di arah seberangnya ya, yang tidak jauh dengan tol Jor 1, Cakung Cilincing. Apakah sudah ada pembangunan yang sudah membentuk Simpang Susun? Kita lihat sama-sama ya teman-teman. Ya kita harapkan aja ya, semoga persoalan pembebasan lahan di sekitar sini bisa cepat terselesaikan dan bisa segera disambung nih pembangunan jalan tol yang di sekitar sini, dan bisa segera dibangun Simpang Susun Cilincingnya.
teman-teman tadi udah saksikan sama-sama ya penampakan dari atas seperti apa ya, luar biasa ya. Jadi memang sudah dikejar ya. 3 bulan berlalu, progres terus kelihatan ya dari update-update sebelumnya. Kalau teman-teman tadi lihat yang ke arah Cilincing ya, koneksi dengan tol Jor 1 ya, di seberangnya, di seberang jalan sudah ada pembangunan simpang susun ya teman-teman. Sudah nampak bentukan simpang susunnya ya, luar biasa. Tapi memang yang di sekitar sini nih, yang tidak jauh dari masjid itu ya, itu memang pembebasan lahannya nampaknya nggak mudah tuh ya. Kita harapkan aja semoga target tahun ini Desember 2022 untuk ruas tol Cibitung Cilincing seksi 4-nya ini selesai ya. Jadi kalau udah selesai Cibitung Cilincing ya, dari Kabupaten Bekasi di Cibitung koneksi dengan tol Jakarta Cikampek sampai dengan tol Jor 1 di Jakarta Utara ini tersambung ya teman-teman. Itu ruas tol yang sangat jauh sih, cukup jauh lah ya Cibitung Cilincing ini. Jor 2 yang paling jauh ya Cibitung Cilincing ini teman-teman. Ya beginilah update terbaru dari Lucky Droni Channel. Semoga menjadi gambaran buat kita semua update progres tolnya. Kita tinggal tunggu aja nih peresmian seksi 2 dan seksi 3 ya. Apakah dalam waktu dekat atau menunggu seksi 4 ini selesai? Saya sendiri belum ada kabar teman-teman. Ya nanti kalau misalkan sudah ada update terbarunya, kita akan lihat lagi pelaksanaan dari peresmian dari ruas tol Cibitung Cilincing ini. Yang pasti sampai dengan seksi 3 sampai dengan Tarumajaya sudah selesai ya teman-teman. Tinggal digunakan aja sebenarnya. Tinggal menyisakan seksi 4 Tarumajaya Cilincing ini. Oke, paling sampai di sini dulu video dari saya. Buat teman-teman yang ingin mengikuti perkembangan pembangunan tol, bisa support channel ini dengan klik subscribe, like ataupun komen dan share buat teman-teman yang mungkin belum mengetahui penambahan ruas jalan tol yang ada di Indonesia, bahkan di Jabodetabek di sekitarnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.